Nggak boleh apa? Nggak boleh nembak. Iya kah? Ada tempat khusus di sini. Tapi kalau nembak perempuan? Boleh. Asia, Asia. Ah, ketika melihat istri orang, lupa istri sendiri. Bahaya itu. Bahaya. Abu ya. 1, 2, 3, 4, 5, Ayo, 6, ayo, 7, ayo, 8, ayo, 9, ayo. 10. 10. Ayo. Bahar. Ya pagi-pagi jalan santai. Bahar itu apa sih? Bahar itu pantai. Oh, pantai. Ya, takutnya di subscriber saya nggak paham. Pantai. Kita akan jalan-jalan ke pantai, masya Allah. Jadi suasananya kalau di Indo kan sore. Sore sini. Tapi kalau di sini enakan tuh pagi. Oh, jadi kalau di Arab Saudi jalan-jalan ke pantai enaknya pagi hari. Enaknya pagi. Kalau sore itu panas. Nah kalau pagi-pagi kayak gini tuh, aduh. Lagi sambil minum Apa nih? mocha. Masya Allah, ay, ajib. Ini apa ini? Ini kayaknya masih terapung ya? Nah ini masih terapung. Oh, teman-teman, masya Allah. Ternyata kita dibawa ke masjid terapung nih. Masih Nih. terapung tuh udah full kan kalau pagi. Coba deh. Oh, Banyak kalau pagi. ini Pak, setiap saya membawa jemaah umroh, masih zamannya bawa jemaah umroh, orang-orang pada bertanya kenapa masjid terapung ini ditutup. Dulu kan bebas ya. Iya. Sekarang kenapa ini masjid terapung ditutup? Ya mungkin karena pemerintah Saudinya gimana Allah. Tapi nggak enak sih duduk di sini itu. Enaknya di mana dong? Enaknya di sana itu. Coba dah. Saya kan baru datang nih. Saya nggak tahu tempat Jeddah. Apalagi Jeddah nih. Apalagi masjid terapung. Saya belum pernah teman-teman jalan-jalan ke sini. Jarang ya. Dulu doang waktu bawa jamaah umroh. Saya jalan-jalan ke sini. Tapi kalau pas sesudah ditutup itu, saya sudah tidak datang lagi ke sini. Cuman kemarin aja itu dibawa sama Ustadz Bashir mandi di pantai. Tuh ada anak kecil tuh. Jadi ingat yang Fahmi itu. Tuh. Nih teman-teman. Sebenarnya nama masjid terapung ini. Kenapa? Karena emang ngapung kan masjidnya. Jadi kalau ini seumpama air pasang ya, ini seolah-olah masjidnya seolah terapung, tapi nama aslinya tuh Masjid Ar-Rahmah. Masjid Rahmah ya. Sebenarnya bukan terapung sih itu. Itu ada kaki-kakinya ke bawah. Kalau terapung kan dia ngambang istilahnya. Oh iya. Ini saya kira sekarang ini teman-teman, kemarin saya kira ketika saya mau berangkat ke Saudi, kondisinya tidak seperti ini lah, maksudnya tidak terlalu bebas. Tapi ketika saya datang ke Arab Saudi ternyata kondisinya sudah seperti normal ya. Cuman masih banyak batasan-batasan seperti penerapan protokol-protokol kesehatan dan social distancing itu masih diterapkan. Nah, yuk kita keluar dulu. Kita lihat apa saja yang ada di sekitar Masjid Terapung. Nggak bisa dibuka, Pak. Tarik lah. Bisa, Pak. Ya, teman-teman, masa saya nggak tahu buka pintu sih tuh. Oh, jadi kalau gini kekunci. Lihat. Ini kekunci, ini kebuka. Coba. Emang. Biasanya kalau punya saya kan kalau begini kebuka. Gini kunci. Ini kalau gini. Nah tuh kan Pak. Yo. Ya, nggak bisa dibuka. Bisa. Oke teman-teman, kita keluar dulu. Masya Allah, ini adalah Laut Merah ya. Dan di seberang sana itu ada yang disebut dengan Masjid Terapung.
banyak orang-orang yang bertanya kenapa Masjid Terapung itu ditutup, tidak boleh didatangi oleh jemaah umroh. Setahu saya teman-teman, itu dulu pemerintah kerajaan Arab Saudi itu menutup Masjid Terapung ini untuk tempat wisata bagi tempat ziarah bagi jemaah umroh, karena pemerintah kerajaan Arab Saudi itu menganggap bahwa Masjid Terapung ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan situs bersejarah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan sejarah Islam, ya. Lalu kenapa harus dijadikan tujuan berziarah? Karena dulu kalau masih banyak teman-teman yang pernah melaksanakan ibadah umrah ya, rute ketika mau pulang ke Indonesia itu pasti rutenya ke Masjid Terapung dulu. Pasti setiap travel itu mengagendakan rute ke Masjid Terapung, itu pasti. Lalu itulah sebabnya kemungkinan kerajaan Arab Saudi menutup tempat ini untuk didatangi para jamaah umroh, karena mereka menganggap karena mereka kemungkinan tidak ingin jamaah umroh itu beranggapan bahwa ini masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena pemerintah kerajaan Arab Saudi tidak ingin jamaah umroh itu beranggapan bahwa masjid di belakang kita itu mempunyai nilai sejarah Islam, kayak gitu teman-teman. Di sini yang mempunyai nilai sejarah itu hanya Laut Merah ini teman-teman. Dimana Laut Merah ini adalah laut, sebenarnya kalau lautnya nggak merah sih, dimana Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah ini ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah di sini, Masya Allah. Fi samak? Fi samak? Oh, mancing. Kita lihat sebenarnya Laut Merah itu merah nggak sih airnya itu teman-teman? Kita lihat. Nah, di situ Masjid Terapungnya teman-teman. Itu kalau air lagi pasang, itu seolah-olah masjid, seolah-olah seperti terapung kayak gitu. Jadi bukan Masjid Terapung ya. Dan ini masjid tidak ada hubungan, tidak ada nilai sejarahnya sama sekali. Seperti masjid-masjid yang lain, yang seperti Masjid Sayyidah Aisyah, Masjid Ibnu Abbas di Taif, dan Masjid Nabawi, Masjid Umamah di samping Masjidil Nabawi, Masjid Abu Bakar, dan masjid-masjid yang lain, Masjid Kuba. Itu kan memang pantas untuk didatangi oleh para jemaah umroh karena mengandung nilai sejarah Islam. Tapi masjid itu ditutup. Dulu juga ada isu ya. Dulu juga ada isu kenapa pemerintah kerajaan Arab Saudi menutup itu masjid, karena dulu ada jamaah umroh yang parkir di situ sekitar, banyak bisnya katanya, cuman saya nggak bisa pastikan berapa bis. Ada jamaah umroh yang melakukan pesta ulang tahun dan berpesta di samping di samping masjid. Nah, sehingga itu dianggap sebagai bentuk yang berlebihan. Sebagai tamu Allah kan semestinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi makanya Masjid Terapung itu sekarang ditutup. Walaupun setiap saya membawa jemaah umroh, itu jemaah umroh selalu bertanya-tanya, kapan kita mau ke Masjid Terapung? Memang agendanya sekarang itu sudah tidak ada ya, untuk Masjid Terapung itu sudah ditiadakan. Kalau dulu-dulu di awal-awal memang mau jemaah haji, mau jemaah umroh itu selalu ada agenda ke sini. Ini di sini tempatnya orang-orang pacaran ya. Tapi ini kebanyakan suami istri sih kalau di sini. Kayaknya. Cuman kita kan juga nggak tahu juga. Mereka kan pakai cadar ya. Enaknya di Arab Saudi itu begitu.
nggak ketahuan apa itu istrinya, apa itu selingkuhannya, apa itu pacarnya. Oke, naik aja dah. Saya takut ini. Video. Video picture. Ya? Video. Baik, baik. Sama-sama. Mia Mia. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, khatir. Apa kabar? Alhamdulillah baik, baik. Masya Allah. Kita ngobrol-ngobrol sini. Bagus, bagus. Masya Allah. Abuya, كيف حالك؟ Kembali kasih. ما شاء الله. Alhamdulillah. كيف حالك؟ Alhamdulillah. كورونا كده كده. ايش تسوي هنا؟ بس استريح. استريح ما شاء الله. ممكن نصيد في سمك ما في سمك. دف هذا دف هنا صندوق. صندوق هذا دف. هذا ايوه ده. هيا اجلس قدام. ما شاء الله. الحمد لله. السعودية انت؟ مدينة منورة. مدينة. مدينة. ما شاء الله بالله ودري أنا مدينة. ساكنها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ايوه 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 صلى عليه. تسوي تمشية؟ أيوة تمشي. ما شاء الله. بقوس بقوس بايك كيف انت تعرف كلام عربي كلام اندونيسي؟ عشان حجاج اندونيسيا يجي مدينة كده. ما شاء الله. مو بس اندونيسي كله حجاج. اي اي اي. Ini berapa satu lagi? ما شاء الله. Ini mas. انا انا حاسب انت خرم اندونيسيا. لا لا لا. بس انت في دكان في محل؟ أبويا دكان أول. Jadi beliau katanya, دحين أنا ما في دكان. beliau katanya pintar bahasa Arab, bahasa Indonesia itu karena dulu orang tuanya itu punya punya toko ya, jadi dia jualan ke orang-orang Indonesia, ke jamaah umroh orang-orang Indonesia, jamaah haji orang-orang Indonesia, jadi beliau tahu. Terima kasih sama-sama. Tuh kan, Sama-sama. terima kasih sama-sama. Ini berapa? 100, 200. 100, 200, Masya Allah. Ajib, 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 ajib. Masya Allah, Masya Allah. Ismail Karim, Abuya. 1, 2, 3, 4, 5, Aywa, 6, aywa, 7, aywa, 8, aywa, 9, aywa. 10. 10. Aywa. 1000. 1000, Masya Allah. Alhamdulillah. Hala hala. Allah ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Aywa. Ini berapa? Masya Allah. Ismail Karim, Abuya. Ini mas, mas. Ismail Karim. Ini mas. Ismail Karim. Abdul Malik. Abdul Malik. Abdul Malik. Malik Salman. الله هو الملك وحده ولا اله الا هو. الله. عبد الملك. عبد الملك. تعرف ماس انت؟ ماس ايوه. ايوه. دكان كله ماس. ايوه. ماس هذا كلام هو نفاذ جاوي. ايوه ماس ذهب. ذهب. سما. إيه ليمون. ايش يسوي؟ اكل. اكل ليمون. ايوه. هذا انا اكل دحين كذا. ما بعدين ممكن احطه في عصير اكل. ما شاء الله. ملوخية، ما شاء بامية. الله. ما شاء الله. اوكي. ناسي. اوكي. شكرا ابوي. صبر اديك. كيف اوكي. وريني. هذا خذ معك ودي في البيت. ايش يسوي؟ اكل. dikasih ini. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, syukran, Kembali kasih. jazakallah khair. Masyaallah, pintar banget. هلا والله. فين البطارية؟ تبغى؟ Oke, syukran Abuya, jazakallah khair. sama-sama. Itu anaknya 3 ya, masih kecil-kecil lagi.
Nah itu kalau lihat anak kecil tahu nggak? Selalu ingat kata-kata Ustaz Abdul Somad. Gimana ya? Kata Ustaz Abdul Somad itu ketika keluar itu laki-laki ketika melihat anak orang ingat anak sendiri. Ketika melihat istri orang lupa istri sendiri. Bahaya itu. Bahaya. Masya Allah. Wih, ada burung, ada burung cuy. Ini kalau di rumah ditembak itu dimakan. Iya. Bisa kita bakar di sini. Sayangnya kita nggak punya tembak. Ada burung gagak juga. Gak boleh. Hah? Gak boleh di sini. Nggak boleh apa? Gak boleh nembak. Iya kah? Ada tempat khusus di sini. Tapi kalau nembak perempuan? Boleh. Asia. Awas ya nanti ya dilihat sama si Mbak ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Insyaallah nanti kita lanjut ke video-video berikutnya. Kalau bisa nanti kita akan cari tempat-tempat bersejarah yang belum dieksplor oleh teman-teman, dan saya juga belum pernah datang kayak gitu. Insyaallah nanti kita akan kunjungi. Kebetulan juga saya selama 4 bulan ini kan cuti, jadi saya juga pengen keliling-keliling lagi. Mumpung belum bekerja, kita akan manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk ngevlog ya, tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang menarik di Saudi Arabia. Insyaallah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.